Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya, hubungan antara suami istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikarunai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, terima kasih karena sudah berkenan menyebut saya untuk menjadi bagian dari komunitas, dari gereja, paroki Redemptor Mundi. Ada suatu kebanggaan, juga suatu hal yang bisa membawakan sukacita bagi saya karena akhirnya setelah 12 tahun saya boleh kembali ke Indonesia untuk melayani, mewartakan Injil di negara saya sendiri di tanah air. Sekali lagi terima kasih saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian atas sambutannya. Pada pagi hari ini, pada perayaan Ekaristi pagi hari ini, mari kita melihat secara lebih dalam bacaan Injil yang mengajak kita untuk memahami dua panggilan dalam hidup gereja. Perkawinan suci, hidup bakti atau hidup selibat. Pertama perkawinan suci dan kedua adalah hidup bakti atau hidup selibat. Nah, saudara-saudara sekalian, dasar dari kedua panggilan ini adalah cinta. Cinta. Nah, cinta yang seperti apa? Seringkali kita sebagai manusia memahami cinta dari kacamata keuntungan. Saya mau masuk dalam satu relasi, saya hanya mau mencintai seseorang apabila cinta ini bisa menguntungkan saya bisa diuntungkan. Biasanya motivasi awal kita masuk dalam satu relasi atau satu hubungan cinta atas dasar keuntungan. Saya diuntungkan apa tidak? Saya mendapat keuntungan apa tidak? Namun saudara-saudari sekalian, sikap yang seperti inilah yang sebenarnya dikritik berat oleh Tuhan Yesus dalam Injil pada pagi hari ini. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya ada dalam kitab Injil Matius yang baru saja kita baca, dari narasi Injil yang kita baru saja dengar hari ini. Ketegaran hati. Ketegaran hati.
Jadi sikap kita sebagai manusia seringkali seperti ini, hati kita yang tegar, masuk dalam satu relasi, mencintai atas dasar keuntungan. Hati kita manusia apabila tidak dibimbing, tidak diajari tentang apa itu cinta sejati sebenarnya, maka hati kita akan menjadi tegar, hati kita akan menjadi seperti batu. Kita menolak untuk mencintai, kita menolak untuk memberikan diri kita sepenuhnya kepada dia yang kita cintai, kepada sesama. Kita sebagai manusia mengerti benar harga dari sesuatu, tetapi kita menolak untuk melihat nilai dari sesuatu. Kita memahami harga dari sesuatu, tapi menolak memahami nilai dari sesuatu. Keuntungan, keuntungan, keuntungan. Nah, bagi Tuhan Yesus, nilai atau arti dari cinta sejati itu apa? Pengorbanan, sacrifice. Cinta yang sejati adalah cinta yang rela mengorbankan diri kepada dia yang dia cintai. The ultimate test of true love is when someone dies for the beloved. Ujian terakhir dari cinta yang sejati adalah ketika saya ini rela mati untuk dia yang saya cintai. Jangan mengatakan bahwa saya ini mencintai seseorang, Anda mencintai seseorang apabila Anda tidak rela untuk mengorbankan diri Anda kepada dia yang Anda cintai. Anda tidak rela mati bagi seorang yang Anda cintai. Entah itu dalam hidup perkawinan, entah itu dalam hidup selibat atau panggilan untuk membiara, berbakti, cinta yang seperti inilah menjadi dasar dari kehidupan kita. Cinta dan pengorbanan. Oleh sebab itu, saudara-saudari, Bapak Ibu, cinta kita yang terbatas, cinta manusia yang terbatas, yang selalu melihat segala sesuatu dari lensa keuntungan, harus mendapatkan arahan atau harus mendapatkan model supaya cinta kita ini menjadi lebih sempurna. Nah, model cinta seperti apa yang harus kita lihat? Cinta Yesus yang disalib, cinta yang mau mengorbankan dirinya, rela mati di kayu salib demi kita yang Ia cintai. Dan apabila cinta harus memiliki harga, tadi saya katakan seringkali kita melihat harga dari sesuatu, tapi lupa akan nilai dari segala sesuatu. Namun apabila cinta itu harus memiliki harga, harga dari cinta yang sejati, Bapak Ibu, tidaklah murah. Karena cinta yang mengorbankan dirinya bukanlah suatu cinta yang murah, karena kita bukanlah murahan. Yesus yang mencintai kita, menumpahkan darahnya yang suci, mau menyadari kita bahwa kita ini bukan orang-orang murahan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, suami Anda, istri Anda ini bukan orang-orang murahan. Maka cinta Anda kepada suami Anda, kepada istri Anda bukanlah cinta yang murahan. Kurbankan diri Anda. Hidup selibat sebagai seorang diakon, sebagai seorang imam, sebagai seorang suster, frater, siapapun. Cinta kita apabila kita mau mengabdi kepada Tuhan Yesus bukanlah cinta yang murahan. Mengapa? Karena apabila Tuhan Yesus yang sudah menumpahkan darahnya yang kudus untuk menyelamatkan kita, bukan merupakan cinta yang murahan, maka balasan kita bukanlah suatu cinta yang murahan juga. Jadi kita diajak dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kita memohon kepada Tuhan, kepada Roh Kudus lewat perantaraan Bunda Maria, kita berdoa dan memohon pada misa pada hari ini. Tuhan, ajari saya sebagai seorang suami, ajari saya sebagai seorang istri, ajari saya sebagai seorang diakon, ajari saya sebagai seorang romo, ajari saya sebagai seorang suster, frater, sebagai seorang anak, kakak, adik, dan sebagainya, untuk belajar mencintai seperti Dikau. Cinta yang rela mengorbankan diri, sebuah cinta yang sejati. Karena cinta-Mu ya Tuhan bukanlah cinta yang murahan, karena saya bukanlah seorang yang murahan. Ajari saya ya Tuhan untuk rela mengorbankan diri, karena cinta-Mu ya Tuhan
luar biasa.